Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari musibah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang budiman, seorang suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa terhadap istri. Berikut ini beberapa dosa suami kepada istrinya. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarganya dari perihnya azab kubur dan siksa api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, dosa suami kepada istri adalah tidak ada rasa cemburu. Sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan secara berlebihan. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyus. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ad-dayyus artinya adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Adapun yang ketiga, dosa suami kepada istri adalah suami yang tidak memberikan nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tak malu menelantarkan istrinya, tidak memberi nafkah atau uang belanja kepada istri. Padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan secara tidak baik, mengabaikan serta tidak memberikan nafkah lahir kepada sang istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Adapun yang keempat, dosa suami kepada istrinya adalah membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini, banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun, hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai, cuek, dan membiarkan istri yang bekerja. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun yang kelima, suami memiliki perasaan benci kepada istrinya. Memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah SAW telah mengingatkan akan hal ini melalui hadisnya sebagai berikut.
Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun yang keenam, dosa suami kepada istri adalah enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga, padahal Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun. Istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu solat, maka beliau pun keluar untuk solat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun yang ketujuh, dosa suami kepada istri adalah menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika suami menyebarkan aib sang istri, maka ia telah melakukan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat Islam. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja." Quran Surah An-Nisa ayat yang ketiga. Yang kesembilan, dosa suami kepada istri adalah menyakiti dan berbuat buruk kepada istri, memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa besar suami terhadap istri. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Adapun yang ke-10, dosa suami kepada istri adalah tidak setia terhadap istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya." Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Suami wajib setia kepada istrinya. Jika dia melakukan penyelewengan, maka si suami itu telah melakukan dosa besar. Dosa karena telah mengkhianati istri, dan dosa kepada Allah karena telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang buruk dan selalu mendekatkan kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.